Gitu. Nah itulah, jadi makanya kita itu yang paling penting itu bersyukurlah apa yang kita apa yang Allah berikan kepada kita hari ini itu disyukuri. Itu. Jadi kalau kita itu bersyukur, nanti ya tambah rasa syukurnya itu akan ditambah kekayaan yang ada dalam diri kita itu akan ditambah. Itu sehingga kalau kita nanti naudzubillah min dzalik ya kufur, maka Allah akan memberikan azabnya yang sangat pedih tentunya. Yaitu azab yang sangat pedih itu diantaranya adalah kurang terus. Ini kurang gue. Nah, kan repot nih orang itu nih dunia sini kok kurang gue, kan repot itu. Rana cukup kesel masalahnya. Dunia ini kalau dikejar kan orang rampung gitu kan, nggak ada selesainya, gitu ya, nggak ada selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini di suasana yang syahdu ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini tanpa ada halangan apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya keberkahan, berkah umur kita, berkah waktu kita, dan berkah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang fakir dan zuhud. Tentang fakir dan zuhud di kitab Ihya Ulumuddin. Yang kemarin kita tidak membahas kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ya. Kemarin kita membahas tentang menjauhi orang yang punya 3 sifat ya kemarin itu. Jangan jadikan guru dan jangan dijadikan teman karib gitu ya. Nah sore hari ini kita akan bahas tentang fakir dan zuhud. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang butuh kepada Allah. Fakir, orang yang membutuhkannya. Jadi kita ini fakir, Ibu sekalian. Kadang-kadang kita itu merasa kaya, merasa punya semuanya. Tapi sebenarnya kita itu fakir. Kita itu fakir. Yang kaya hanya
Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, habis harta kita. Mau sak tumpuk apapun itu kan, mau bentuknya segala, mau bentuk apapun gitu ya. Udah dalam sekejap. Orang pulihnya berpuluh-puluh tahun ya kan, direwangi kepala buat kaki, kaki buat kepala bahasanya gitu ya. Keringetnya sampai sebesar-besar kopi gitu ya. Begitu sudah berwujud harta, berwujud kekayaan, Allah menghendaki hilang semuanya. Ya, tidak ada artinya. Makanya kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu disuruh bersyukur saja. Orang yang kaya itu orang yang bisa bersyukur. Itu. Jadi nggak punya harta banyak, nggak punya kekayaan berlimpah. Tapi kalau bersyukur itu merasa nikmat, Gitu. Nah ini di sini diterangkan bahwa ketahuilah orang fakir itu adalah orang yang membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Semua manusia dianggap fakir karena mereka butuh kepada Allah untuk kelestarian wujud mereka. Di seluruh wujud mereka itu berasal dari Allah dan mereka sama sekali tidak memilikinya. Mereka sama sekali tidak memiliki apa-apa. Hamba Allah sang pemilik. Ini hanya Allah yang memiliki gitu ya, sang pemilik. Dia maha kaya dan maha memiliki segalanya. Jadi kita perlu sadar bahwa kita ini adalah seorang yang fakir. Ini ayatnya umum, tidak dikhususkan kepada siapapun. Ya Yohanes, wahai manusia, gitu ya. Manusia itu ya semua manusia, mau yang beriman maupun yang kafir semuanya. Itu peringatannya begitu bahwa kamu itu adalah fakir. Gitu ya. Jangan merasa kaya, jangan merasa punya dan lain sebagainya. Pokoknya kita itu disuruh bersyukur gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan ada 5 kelompok orang fakir. Ada 5 kelompok orang fakir. Yang pertama adalah orang yang membenci wujud harta. Orang yang membenci wujud harta dan menjauhinya. Nah, kelompok ini disebut orang yang ahli zuhud. Seorang gagas karun dunya gitu ya. Seorang patek luweh gitu ya dengan harta itu dia sudah jauh. Orang yang membenci wujud harta. Gitu ya. Terus kemudian orang yang menjauhinya, membenci wujud harta dan dia menjauhi harta itu. Nah, kelompok ini disebut ahli zuhud. Terus kemudian yang kedua, orang yang tidak menjauhi harta, tetapi ia pun tidak menyukainya. Tidak menjauhi, tapi tidak menyukai. Gitu ya. Orang ngedoi, ning orang juga enggak juga nyenengi gitu nih. Nah, ini ketika dia ada harta atau tidak dia tidak membencinya. Orang seperti ini di sini disebut orang yang rela, orang yang menerima. Jadi dia itu orang membenci dan tidak tidak membenci dan tidak menerima ya. Tidak membenci dan tidak menjauhi gitu ya. Nah, ini orang yang rela menerima. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang lebih menyenangi adanya harta. Orang yang lebih menyenangi adanya harta, tetapi ketika harta itu hilang, setelah didapatkan melalui usaha, ia tidak terlampau menyesalinya. Orang yang lebih menyenangi adanya harta, tapi ketika harta itu hilang, setelah didapatinya, tentunya dengan melalui usaha tadi itu, ia tidak terlampau menyesalinya. Ia juga tidak begitu bersemangat untuk mencarinya. Orang bersemangat ya. Tidak bersemangat untuk mencarinya. Nah, orang seperti ini disebut orang yang qanaah.
Ya, orang ini orang yang qanaah, orang yang puas terhadap apa yang ada. Itu qanaah itu artinya puas terhadap apa yang ada, apa yang dia miliki. Kemudian yang keempat, kelompok yang keempat adalah orang yang sangat menginginkan harta dan menyukainya, tetapi ia tidak dapat mencarinya karena tidak mampu. Nah, orang yang ini kalau di sini disebutkan di catatan kakinya, orang seperti ini disebut orang yang rakus. Karena dia sangat menginginkan harta dan menyukainya. Ini ora iso golek gitu nih. Ora iso golek karena orang mampu. Kan orang rumongso ta berarti gitu ya. Tidak rumongso gitu ya. Kemudian yang kelima, kelompok yang terakhir yang kelima adalah orang yang tidak menyesal ketika kehilangan harta. Orang yang tidak menyesal ketika kehilangan harta, meskipun harta itu merupakan kebutuhan primernya. Kok ikhlas? Ya. Contohnya orang yang lapar kehilangan makanannya, orang yang atau orang yang telanjang dan kehilangan baju gitu ya. Kehilangan tempat tinggal. Iya. Kehilangan sepeda. Nah, orang yang seperti ini disebut zahid, orang yang zuhud. Ya, tapi orang yang seperti ini, golongan yang seperti ini itu sangat sedikit. Yang kelima ini sangat sedikit golongan ini. Ya. Tidak menyesal ketika kehilangan harta. Ini nanti kita bahas satu-satu ya. Coba nanti kita bahas satu-satu dari yang pertama tadi. Orang yang membenci harta, wujud harta itu dia benci dan menjauhinya. Ini orang yang ahli zuhud, orang gagas lah kalau dunia gitu. Dia urusannya sudah heran. Ini orang-orang kayak gini, orang-orang spesialis, gitu ya. Orang-orang istimewa, gitu ya. Istimewa. Itu kalau ada orang kayak gitu di sekitaran kita itu istimewa tenang. Itu ora urus pokoknya karo dunia ora urus. Urusannya ibadah gitu ya. Nah, ini jarang dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang dalam hal kekayaan harta lah, dia sudah banyak yang masuk gitu ya, atau sudah cara misalkan warisan itu banyak itu ya, warisannya kebun ya wis ono, sawah wis ono gitu ya, semuanya wis ono. Jadi makanan itu sudah tersedia dari sekitarnya itu. Kemudian dia ora macam-macam. Itu kemudian yang kedua dia mungkin dari segi umur. Nah, anak muda ya kan kayak gini ya berat gitu ya. suruh kayak gini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada juga anak muda yang seperti ini gitu ya. Biasanya orang-orang yang kalau sudah disebut kayak gini itu tidak lama hidup di dunia gitu ya. Tidak lama hidup di dunia karena wis kokean amal soleh wis kebak orang duwe dosa gitu ya, mending kamu pulang saja lah gitu ya ning dunia wis ora butuh apa-apa kok gitu kan. Beda dengan orang-orang biasa kayak kita wis yo dunia yo iya akhirat yo doyaki kabeh gitu ya. Semangat terus wone gitu ya. Ini semangat terus gitu ya. Pokoknya jadwalnya tuh pagi ini, siang nanti ini, sore ini wis doyak terus gitu. Itu koyone nek kon koyo ngene iki yo abot gitu ya. Nek kon zuhud kemudian semeleh kabeh ngene ya. Waduh ora iso gitu. Iso loro kabeh awake ya Bu ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak menjauhi harta tapi ia pun tidak menyukainya. Ketika ada harta ia tidak membencinya. Ya, orang seperti ini disebut orang yang rela, orang yang menerima. Jadi dia tidak menjauhi harta, ya pun tidak menyukainya. Seorang yang menerima pokoknya.
anak yo. Ono yo, syukur ra ono yo wis gitu gitu. Gitu. Ora anu. Wong tidak mengupayakan semuanya. Ya, punya ya syukur, nggak punya ya wis lah gitu. Apa onone gitu ya, bahasanya apa adanya. Mungkin di umur 70 tahun ya. Iya, nah kayak gitu tuh pokoknya umur-umur yang di atas 50 tahun ke atas mungkin ya, atau 60 ke atas ya. Belum 50 ke atas. 50 ke atas belum ya. 50 masalahnya Jul. Anu lagi kok ya balik lagi masalahnya gitu ya. Balik ketiga, balik kedua itu gitu ya. Uper gitu ya. Iya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang lebih menyenangi adanya harta. Seneng banget karo harta. Tapi ketika harta itu hilang, ya setelah didapatkannya melalui usaha, ya tidak terlampau menyesali. Ya juga tidak begitu bersemangat lagi untuk mencarinya. Nah, orang seperti ini disebut orang yang qanaah, puas terhadap yang ada. Itu ya, qanaah ya, dia orang yang qanaah. Puas terhadap apa yang ada. Wis, tujune si hono, wis alhamdulillah masih ada. Gitu ya. Tidak begitu anu. Nah, mungkin kita bisa jadi kita berada di posisi-posisi ini nih. Berada di posisi-posisi ini. Gitu ya. Kemudian yang keempat, orang yang sangat menginginkan harta dan menyukainya tapi tidak dapat mencarinya karena tidak mampu. Nah, ini kita tidak posisi ini tidak kita, insya Allah tidak, di posisi yang keempat ini tidak, insya Allah. Ya. Karena ini orang seperti ini disebut orang yang rakus masalahnya. Kita insya Allah tidak rakus dengan harta lah, gitu. Kita terukur, gitu, insya Allah terukur, gitu ya. Waktu naik kerja ya kerja, waktu naik istirahat ya istirahat, waktu naik tidur ya tidur gitu ya. Nah itu orang kemudian wus kudu ngene. Bahkan sampai waktu adalah uang gitu ya, naudzubillah min dzalik gitu ya. Uang pada karo duit gitu ya. Nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima, orang yang tidak menyesali ketika kehilangan harta meskipun harta itu merupakan kebutuhan primernya. Nah, kebutuhan primer kita itu apa? Ya, makan minum lah, sandang pangan papan ya kan, makan minum tadi itu sandang pangan dan papan tuh. Jadi ketika itu hilang, itu orang begitu menyesalinya, gitu, tidak begitu menyesal dan tidak begitu gelo, gitu, orang merasa kehilangan, ya, orang yang ini disebut zahid. Mungkin bisa jadi ini ya kita berlatih untuk ke sini gitu ya. Kita berlatih untuk ke sini karena ya itu tadi kita itu aslinya fakir. Gitu ya. Kalau Allah itu sudah berkehendak, maka ya sudah selesai gitu ya. Misalkan harta itu uang lah, taruhlah uang ada yang di dompet kita. Kita kan mengklaim itu uang kita kan. Aslinya belum tentu gitu ya. Aslinya belum tentu uang yang ada di dompet kita itu punya kita itu belum tentu. Bahkan nun sewu perhiasan yang ada di tangan kita, yang di tubuh kita itu belum tentu punya kita. Ya. Kadang kita pergi dicoba uang gitu kan. Diambil itu punya orang gitu ya. Itu kan bukan punya kita, ya kan? Kita hanya mengklaim saja. Kita pergi kemana ke pasar bawa dompet, ternyata dompetnya dirokok uang di jalan. Bukan rezeki kita. Padahal kita sudah mengklaim tadi, sekolah mau sungguh duit oke, duitnya aku loh, gitu ya. Nah, akhirnya jebol uang, dompetnya dikuak di jalan, ketemu uang, baliknya kosong misalnya duitnya, gitu kan. Nah itu, jadi memang itu harta yang sekarang kita miliki itu bisa jadi bukan milik kita nanti, gitu loh. Jadi bukan milik kita. Ya kan yang kita makan nanti jadi kotoran, yang kita pakai juga nanti lama-lama kan jadi sampah juga. Maka kebanggaan kita di mana? Kebanggaan kita sekarang di mana coba? Nah, kalau tidak bersyukur kan ya kebangetan. Selain itu apa yang kita banggakan? Kita makan enak misalkan. Ya ujung-ujungnya juga dibuang kan, ujungnya dibuang. Rasanya hanya di mulut itu aja. Setelah lewat leher sana ya sudah. Nggak ada rasanya sudah gitu ya. Nekoken ya ora kepenak gitu kan. Nek siti kurang gitu ya. Nah, itulah kita gitu ya.
Baju kita, pakaian kita yang bagus-bagus itu ya lama-lama lapuk dibuang juga. Gitu. Nah, itulah jadi makanya kita itu yang paling penting itu bersyukurlah apa yang kita apa yang Allah berikan kepada kita hari ini itu disyukuri. Itu. Jadi kalau kita itu bersyukur nanti ya tambah rasa syukurnya itu akan ditambah kekayaan yang ada dalam diri kita itu akan ditambah. Itu sehingga kalau kita nanti naudzubillah min dzalik ya kufur, maka Allah akan memberikan azabnya yang sangat pedih tentunya, yaitu azab yang sangat pedih itu diantaranya adalah kurang terus. Ini kurang gue. Nah, kan repot nih orang itu nih dunia sini kok kurang gue kan repot itu. Rana cukup kesel masalahnya. Dunia ini kalau dikejar kan orang rampungnya gitu kan. Gak ada selesainya. Gitu ya. Gak ada selesainya. Karena itu Ibu jamaah rahimakumullah sudah jam 4:30. Nanti kita lanjutkan ke yang akan datang tuh. Apa itu keutamaan kefakiran, bagaimana Rasulullah SAW bersabda terkait dengan kefakiran itu. Kemudian nanti ini lama kalau dibahas Bapak Ibu sekalian, sampai dengan nanti hakikat zuhud, tingkatan zuhudnya itu seperti apa. Ya kita ngaji sedikit demi sedikit saja, yang penting masuklah gitu ya, apa yang menjadi bekal buat kita. Apa itu namanya, ngaji itu kan untuk rem gitu ya. Kalau kendaraan itu rem gitu ya. Jadi apa jenenge nek kepakemen yo ora kepenak to nek gitu. Ya biasa gitu ya. Itu rem yo gitu ya yes kita. Jadi itu ibu-ibu sekalian materi kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya mari kita buka Al-Qur'an kita. Kita baca Al-Qur'an, berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala ayat demi ayat, surat demi surat yang kita baca itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kelak itu kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an ini. Kemarin sampai ayat yang ke-10 ya. Sekarang ayat 11. Monggo ibu-ibu kita ta'awudz dan bismillah bareng-bareng dulu. Monggo. A'udzu billahi seperti biasa saya dulu ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu
qalu anu'minu kama amanat sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا مستهزئون. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Punya pendek ya. Allahu yastahzi'u bihim. Nggih. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Monggo diulang dari ayat 11. Sareng-sareng. Nggih. Langsung mawon. Wa idza qila lahum monggo. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna
ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kita lanjutkan ya sampai ayat 20 ya. Kami pakai satu-satu. Kita lanjut nunggu. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Au kasayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya barqu yaqtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi
عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Diulang. Masaluhum. Masaluhum kamasalil ladis fawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yahtafu absarahum kullama ada'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Bu. Ayat 16, Bu. Ayat 17. 17 masaluhum. Itu yang paling inggil itu. Ini paling inggil. Gila. Tenggriki pada sini tenggriki motornya. 11 nggih, lajeng. Sampai 20. Nggih. Kan sing 11 dugi 16 pun diulang. Lajeng sing 16 dugi. Mun napa-napa. Monggo yang ayat yang ke-11 monggo kita baca. 11 dugi 16 napa sambung mawon. Sambung aja atau sambung? Kula 11 tekan pinten yo mangke Mbak Novi sambungan. Dua. Cukup betul. Ngopen ngono. Cukup nggih, sekam nggih. Ayat 2 ayat sambung. Aku kok wah nggih. Benar-benar Bu. Pahalane Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun wa idza bon antasan wa idza aminu kama amananna suqalu
qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina istara'ud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Makaluhum kama salil ladis tauqodan naro falamma adza'at ma haulahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Monggo berarti Kasayibin. Diadik. Ayo. Ngantosi sebenarnya seram. Kasayibin. Bim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Pun gentasan. Bumi ya, satu aja. Ya kadul farakuyah kafu absorohu ulama abu alahum masyaufihi wa idha adlama alahim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absorihim inna allaha ala kulli syai'in qadir. Bu Mas Sendiri ayat 30 tadi itu. Nah, ya, di Yakatul Parku alon-alon. Yakatul Parku yaktofu atau Allah kulana alahum masyaufi wa idha aqamma alaihim qamu walau sa'allahu sam'ihim wa absarihim inna allaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Sampun. Aduh, mboten kelawan. Kirang, Bu. Kirang. Nggak sekirang tambahi. Sampun nggih. Oke, kita baca sadaqallahul adzim sama-sama. Sadaqallahul adzim.
Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi